Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Barramundi punya image sebagai ikan konsumsi. Sejak dulu, ikan ini udah disantap oleh manusia dan rasanya sangat enak. Selain dikenal luas sebagai barramundi, ikan ini umumnya disebut sebagai kakap putih. Lucunya, bukan cuma dibedain dari warnanya saja. Ikan kakap putih dan kakap merah memang ikan yang datang dari genus yang berbeda. Selain dikenal sebagai ikan konsumsi yang rasanya enak banget, barramundi juga dikenal sebagai ikan predator yang sangat ganas. Karena keganasannya, ikan berwarna silver ini diberi nama ASEAN Sea Bass yang terinspirasi dari eksistensi ikan-ikan bass di benua Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir, ikan barramundi udah mulai dipelihara sebagai ikan hias. Salah satu yang melihara mereka adalah Bang Gyo Kandi Suhendi, yang dikenal punya koleksi ikan predator yang jumlahnya bejibun serta megatank megahnya. Lalu faktor apa yang membuat barramundi bisa dilirik sebagai ikan predator hias? Mari kita bahas. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Tentang barramundi, si silver bermulut besar. 2 bulan lalu, Bang Gio membeli ikan yang katanya sih paling rare dan harganya juga mahal banget. Setelah di-unboxing, ternyata ikan tersebut adalah Australian Golden Barramundi. Jenis barramundi yang punya kelainan genetik. Karena masalah genetik ini, barramundinya nggak berwarna silver, melainkan jadi putih keemasan. Di Australia, barramundi emang jadi ikan gacauan. Bahkan nama barramundi juga diambil dari bahasa aboriginal yang artinya ikan air tawar bersisik lebar. Awalnya nama barramundi dipakai oleh seorang Australia yang menyebut ikan arwana jardini dan arwana silver. Karena mereka bertiga ini punya ciri-ciri yang sama, yaitu ukuran sisiknya yang besar. Tapi pada tahun 1980, nama barramundi terdengar sangat catchy dan pas untuk jadi nama marketing ikan ini. Dengan nama barramundi, penjualan ikan ini juga jadi meroket secara signifikan. Tapi nama barramundi cuma dikenal di area Australia dan Indonesia saja. Soalnya dunia mengenal ikan ini dengan sebutan Australian Sea Bass. Barramundi punya badan yang panjang dan mulut yang sangat besar. Jadi kalau mereka mau menyerang mangsanya, ikan ini cuma harus membuka mulut yang lebar buat menyerap mangsanya. Mereka nggak perlu menyapik atau menggigit mangsanya sampai putus seperti piranha atau Goliath tigerfish. Barramundi cuma membuka mulutnya aja, maka mangsanya udah pasti sulit lolos dari terjangannya. Barramundi punya penyebaran yang sangat luas karena mereka bisa ditemui di semua area di Indo-Pasifik, mulai dari Australia sampai ke perairan Timur Tengah. Distribusinya yang besar ini membuat barramundi terkenal sebagai ikan konsumsi. Daging mereka terbukti selain lezat juga bisa diolah menjadi berbagai makanan. Buktinya tercatat hampir semua daerah tempat mereka hidup punya resep khusus buat mengolah ikan ini. Yang tentunya itu menjadi hidangan yang sangat lezat. Aku sendiri suka banget makan barramundi yang digoreng pakai tepung. Rasanya gurih banget. Selain jadi ikan konsumsi, barramundi juga terkenal sebagai ikan pancingan. Alasannya ya apalagi kalau bukan kekuatan serta panjang tubuhnya. Barramundi bisa tumbuh sampai maksimal ukuran sekitar 2 meter. Ikan sebesar itu dengan bentuk badan panjang dan mulut besar, udah pasti jadi idaman para pemancing. Buktinya, mereka sering banget sengaja dimasukin ke sebuah perairan air tawar di Australia karena bisa menarik banyak pemancing buat mancing di situ. Ya mirip sama peacock bass di Florida deh. Sebuah sungai dengan daya tarik pasti yang jadi tujuan wisata. Banyak pemancing yang nantinya bisa memberi keuntungan materi kepada pemerintah dan warga lokal. Barramundi dikenal sebagai ikan yang punya semangat bertarung tinggi. Mereka juga ikan yang sangat pintar karena mereka sering menghindari jaringan nelayan. Jadi satu-satunya cara yang paling tepat buat menangkapnya adalah dengan dipancing. Walau sering dipancing, pemerintah Australia nggak perlu takut ikannya bakal habis. Karena di sana pemancing sering memakai sistem catch and release, alias habis tangkap langsung dilepas lagi. Keunikan lain dari ikan ini adalah mereka bisa berganti kelamin dalam waktu kawin tertentu. Jadi ikan yang tadinya berjenis kelamin jantan, pas musim kawin bisa aja loh jadi betina. Dan begitu juga sebaliknya. Barramundi yang tadinya namanya Yanto, ya bisa ganti aja namanya menjadi Yanti. Sama kayak yang di alam liar, ikan-ikan barramundi yang hidup di penangkaran juga menunjukkan kemampuan yang sama. Mereka juga bisa berganti kelamin alias hermaprodit. Bedanya ikan-ikan di penangkaran sering berganti kelamin pas ukuran mereka masih kecil, menunjukkan proporsi protagini yang lebih tinggi dan beberapa pria tidak mengalami inversi seksual. Selain bisa berubah kelamin, roda kehidupan mereka juga unik karena ikan ini bisa imigrasi, mirip salmon. Bedanya, ikan barramundi di kehidupan normalnya hidup di air tawar.
pas lagi musim kawin, mereka harus berenang menuju ke arah muara di mana air di mana salinitasnya itu lebih tinggi. Dan ikan-ikan yang masih jomblo bisa ketemu sama jodohnya. Di muara inilah para baramundi ketemu buat memadu kasih. Dari hasil perjodohan massal ini, seekor baramundi betina bisa menghasilkan jutaan butir telur yang mereka lepas di area muara. Menurut Government of Western Australia, seekor baramundi betina bisa menelurkan 40 juta butir telur, tapi hanya 10% yang bisa bertahan hidup sampai dewasa. Jadi ada sekitar 4 juta baramundi dari satu indukan yang bisa hidup sampai berusia dan berukuran matang. Gila, banyak banget ya. Kemampuan reproduksi ikan ini yang sangat baik juga jadi nilai plus, serta menghindarkan mereka jadi curang kepunahan. Karena baramundi bisa dengan baik menghasilkan keturunan pada setiap musim kawinnya. Di alam liar, seekor baramundi biasa memangsa udang, ikan kecil, dan beberapa jenis moluska serta jenisnya sendiri. Loh, kok gitu? Bener banget, ikan baramundi emang bisa memakan baramundi lain. Umumnya yang ukurannya lebih kecil ya pastinya. Sebabnya adalah mulut ikan ini kan gede banget. Jadi mereka tanpa beban emang suka memakan semua mangsa yang ada di dekatnya, bahkan termasuk baramundi lain. Ikan yang ukurannya lebih kecil tentu bisa masuk ke dalam mulut baramundi yang mungkin buat ikan kecil kayak segede gua bawah laut. Bedanya kalau masuk ke gua, ikan tersebut bisa keluar lagi. Sedangkan kalau masuk ke mulut baramundi, ya RIP deh. Manfaat ikan baramundi nggak cuma dirasain sama bidang pancing rekreasional dan kuliner aja. Nyatanya bidang fashion juga punya ketertarikan khusus terhadap ikan ini. Mirip beberapa jenis hewan lain yang kulitnya dijadikan bahan mode, kulit baramundi juga bisa dimanfaatkan jadi beberapa barang fashion mulai dari tas, ikat, pinggang, dan dompet. Bisa dibilang, semua bagian ikan ini mampu dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna buat umat manusia. Dagingnya bisa jadi makanan, kulitnya bisa jadi tas, jadinya semua bagian tubuh ikan baramundi gak ada yang terbuang sia-sia, karena semuanya bisa dimanfaatin. Terakhir, dan ikan ini juga bisa dipelihara sebagai ikan hias. Jadi mau ketika dia sudah ya mati gitu atau mungkin masih hidup ya sama-sama bisa berguna. Apa aja daya tarik yang bikin baramundi bisa jadi pilihan tepat buat penghuni tank di predator kamu? Kenapa ikan baramundi menarik dipelihara? Dulu aku pernah punya baramundi, ukurannya masih kecil banget. Pas beli, abangnya masarin dengan nama kakak putih. Aku langsung auto ingat kalau kakak putih enak banget buat dimasak. Tapi rada aneh juga buat dipelihara. Karena biasanya aku ngeliat ikan ini dijajakan di pasar dalam keadaan yang udah nggak bernyawa alias buat bahan masak. Tapi setelahnya beberapa saat memelihara ikan ini, aku ngerasa baramundi adalah ikan yang sangat seru buat dipelihara. Yang paling menarik adalah insting berburu mereka yang amat galak. Mereka adalah predator oportunis yang gemar berburu. Melihat perilakunya, baramundi bukanlah seekor ambush predator. Mereka berburu di sungai lepas dengan mengandalkan kecepatan tubuh dan mulutnya yang besar. Mereka bakal mengejar mangsanya sampai dapat. Sensasi ini sungguh menjadi sebuah pengalaman yang menarik kalau kamu melihara mereka. Insting predator ini nggak hilang walau mereka dipelihara dalam akuarium. Seekor baramundi bakalan tetap mengejar mangsanya dalam gesit. Terus mereka juga bakal melahap mangsanya sampai ke area atas akuarium. Dan nantinya bakal bikin air akuarium jadi tumpah karena kerusuhannya. Soal harga, baramundi juga termasuk ikan yang sangat terjangkau. Tapi jelas ikan baramundi yang dijadiin ikan hias harganya lebih mahal daripada yang dijual dalam keadaan mati buat dikonsumsi. Dalam beberapa tahun terakhir, baramundi cukup laku sebagai ikan hias dan biasa dijual sebagai ikan brackish atau ikan air payau. Tapi banyak seller yang udah membuat ikan-ikan payau ini bisa beradaptasi di full air tawar. Proses konversi ini biasa mereka lakuin sebelum ikan dijual di pasaran. Jadi ikan-ikan ini emang dilatih untuk bisa hidup di air tawar dengan kadar garam yang rendah. Bersama ikan giant trevally dan mangrove jack, sekarang kamu bisa mengoleksi ikan-ikan bertenaga kuda favorit para pemancing ini di akuarium air tawar kamu. Di dalam akuarium, baramundi bisa menjadi salah satu ikan yang paling dominan karena mereka gerakannya cepat plus mulut yang besar. Jadi dalam perlombaan ngabisin makan, baramundi bakalan jadi ikan yang paling banyak dapat porsi makannya. Pastinya baramundi bisa jadi pilihan ikan predator baru buat dipelihara. Karena walau udah lumayan banyak yang ngekip, tapi nama ikan ini masih sangat jauh pamornya ketimbang tibas, RTC, arwana, atau cana. Jadi melihara baramundi bisa jadi lebih eksklusif karena mereka kurang mainstream. Kalau menurut kamu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya, apakah ikan baramundi itu keren atau biasa aja. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics
selanjutnya.